Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PBO akan mempresentasikan sebuah materi pemrograman berorientasi objek, yaitu mengenai exception and error handling, dengan anggota tim saya Andre Ilham Saputra, NIM F1E119122, kemudian rekan saya Dewi Sekar Kinarsih dengan NIM F1E119112, kemudian Tegar Abdillah dengan NIM F1E119117, Doni Darmawan, NIM F1E119120, dan terakhir Raffi Prananda dengan NIM F1E119123. Pada materi ini kami akan membagi menjadi 4 bab secara garis besar. Yang pertama, kami akan membahas mengenai apa itu exception atau pengertian dari exception ini. Kemudian kami akan membahas mengenai perbedaan antara class error dan class exception. Kemudian juga kami akan membahas metode dari exception atau exception method. Dan terakhir kami akan membahas mengenai keyword penting pada exception handling. Pengertian exception. Pada dasarnya, exception merupakan sebuah subclass dari kelas Java Lang Trouble. Nah, karena exception ini sendiri merupakan sebuah kelas, maka hakikatnya ketika program berjalan dan muncul sebuah bug atau kesalahan, maka bug tersebut dapat dianggap sebagai sebuah objek. Nah, sehingga ketika objek ini ditampilkan di layar, maka Java akan secara otomatis memanggil metode toString yang terdapat dalam objek bertipe exception ini. Java juga memberikan akses kepada developer atau programmer untuk mengambil objek bug yang terjadi ini dengan mekanisme yang dikenal dengan exception handling. Exception handling ini sendiri merupakan sebuah fasilitas di Java yang memberikan fleksibilitas kepada developer untuk menangkap bug atau kesalahan yang terjadi ketika program berjalan. Jika muncul pertanyaan mengapa exception ini dapat muncul atau terjadi, maka terdapat beberapa skenario yang menjelaskan mengenai hal ini, mengapa exception dapat terjadi. Yang pertama, mungkin saja seorang pengguna atau programmer memasukkan data yang tidak valid, atau mungkin yang kedua, file yang perlu dibuka tidak dapat ditemukan. Misalnya, kita ingin membuka sebuah file yang kita beri nama baca teks pada direktori E dengan ekstensi txt atau text. Kemudian kita ingin memanggilnya atau membacanya melalui Java, tetapi terjadi exception karena file tersebut tidak ditemukan pada direktori E. Atau mungkin kemungkinan yang tiga, yaitu koneksi jaringan hilang di tengah komunikasi atau Java Virtual Machine kehabisan memori. Nah, beberapa exception ini disebabkan oleh kesalahan pengguna atau programmer, yang tidak lain ialah kesalahan programmer itu sendiri. Dan lainnya ialah oleh sumber daya fisik yang gagal dalam beberapa cara. 3 kategori exception. Yang pertama yaitu check exception. Exception jenis ini diperiksa atau diberitahukan oleh kompilator pada waktu kompilasi. Ini juga disebut sebagai compile time exception. Exception ini tidak bisa begitu saja diabaikan. Programmer harus menjaga menangani exception ini. Nah, misalnya jika kita menggunakan kelas file reader dalam program kita untuk membaca data dari file yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, jika file yang ditentukan dalam konstruktornya tidak ada, maka file not found exception ini akan terjadi dan kompilator meminta programmer untuk menangani exception ini. Artinya, ketika kita belum menjalankan blok kode program yang kita buat, maka muncul pemberitahuan jika kita menggunakan IDE NetBeans atau lain sebagainya, muncul balon pemberitahuan di sisi kiri yang menyatakan bahwa terdapat exception, yaitu file not found exception. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh codingan berikut ini. Misalnya, kita ingin membaca sebuah file dari direktori E, folder love Java, dengan nama file baca teks format txt atau teks. Nah, langsung saja kita buka IDE NetBeans. Di sini kami telah menuliskan sebuah blok codingan untuk membaca file tersebut. Akan tetapi terdapat sebuah blok pemberitahuan yang mengatakan bahwa terdapat exception file not found exception. Nah, sehingga ketika kita jalankan, ini akan menghasilkan exception in thread main Java Lang runtime exception, yaitu file not found exception. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal ini yaitu dengan
membuat sebuah blok try dan catch. Nah, blok try dan catch ini akan dijelaskan oleh teman saya pada subbab berikutnya. Ini merupakan sebagai gambaran umum saja bagaimana kita dapat membaca file tersebut. Nah, jika kita jalankan, maka memiliki hasil yang sama atau ini dapat terbaca atau terbilang sukses untuk membaca file yang kita beri nama baca teks txt ini. Kategori exception selanjutnya yaitu ada unchecked exception. Exception jenis ini terjadi ketika program tersebut dieksekusi, atau exception jenis ini muncul ketika kita menjalankan atau mengerankan sebuah program yang telah kita buat sebelumnya. Exception jenis ini termasuk bug pemrograman seperti kesalahan logika atau penggunaan API yang tidak tepat. Nah, misalnya contohnya saja, jika kita telah mendeklarasikan larik berukuran 5 dalam program kita dan mencoba memanggil elemen ke-6 atau indeks ke-6 dari larik atau array tersebut, maka exception yang terjadi yaitu array index out of bounds exception. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh codingan berikut ini. Contohnya kita ingin mencetak indeks kelima dari sebuah larik atau array yang bernilai sebagai berikut. Tentunya indeks kelima tidak terdapat pada larik ini karena larik ini dimulai dengan indeks ke-0, indeks 1, indeks kedua, dan diakhiri dengan indeks ketiga. Sehingga ketika kita jalankan, baru muncul exception-nya, yaitu array index out of bound exception. Berbeda dengan check exception pada Java, yang mana sebelum kita menjalankan program tersebut, kita telah diberitahukan bahwa terdapat exception pada program kita. Sedangkan pada uncheck exception, kita tidak diberitahukan sebelum kita menjalankan program tersebut. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita dapat membuat sebuah blok try dan catch. Kita ingin mencetak sebuah string, yaitu rest of the code. Maka hal ini akan mengatasi sebuah exception. Coba kita jalankan. Nah, maka akan mencetak string tersebut. Karena pada blok try catch ini kita telah melakukan exception handling, yaitu terhadap array index out of bound exception, sehingga pencetakan baris berikutnya dapat dijalankan. Kategori exception yang ketiga yaitu error. Ini sama sekali bukan merupakan sebuah exception, tetapi sebuah masalah yang muncul di luar kendali pengguna atau pemrogram. Error ini biasanya diabaikan dalam kode kita karena kita jarang bisa berbuat apa-apa. Misalnya, jika terjadi stack overflow, kesalahan akan muncul. Nah, mereka juga diabaikan pada saat kompilasi. Baik, selanjutnya ada hierarchy exception. Nah, ini adalah gambar dari hierarchy exception-nya, di mana exception ini merupakan subtype dari java.lang, dan juga throwable ini memiliki subclass, yaitu ada class error, ada subclass error, dan juga exceptions. Ini adalah penjelasan dari hierarchy exception. Semua kelas exceptions adalah subtype dari kelas java.lang.exceptions. Class exception adalah subclass dari class throwable. Selain class exception, ada subclass lain yang disebut error yang diturunkan dari class throwable. Error adalah kondisi abnormal yang terjadi saat kegagalan parah. Hal ini tidak ditangani oleh program Java. Error dibuat untuk menunjukkan kesalahan yang dihasilkan oleh lingkungan runtime. Contohnya adalah JVM kehabisan memori. Biasanya program tidak dapat memilihkan kesalahan. Yang kedua ada perbedaan antara class error dengan class exception di Java. Seperti yang telah dijelaskan bahwa class exception merupakan kelas turunan dari class throwable di package java.lang. Selain exception, java.lang.throwable juga memiliki subclass, yaitu class error. Tentunya kita bertanya-tanya, sebetulnya apa sih perbedaan antara class error dengan class exception? Ini adalah penjelasan dari class error. An error is a subclass of throwable that indicates serious problems
that a reasonable application should not try to catch. Most such errors are abnormal conditions from JDK 5.0 documentation. Sedangkan penjelasan dari class exception, the class exception and its subclasses are a form of trouble that indicate conditions that a reasonable application might want to catch from JDK 5.0 documentation. Jadi, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh JDK documentation, dapat kita lihat bahwa error dan exception pada dasarnya berbeda. Error merupakan masalah yang muncul tapi tidak ada alasan yang kuat untuk menangkapnya. Sedangkan exception adalah kesalahan kecil yang muncul dan ingin diperlakukan sesuai dengan keinginan dari developer. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prananda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya mengenai exception methods. Nah, di sini terdapat daftar methods penting yang tersedia di kelas throwable. Terdapat 6 metode yang akan saya bahas di sini. Oke. Yang pertama itu ada public string get message. Fungsinya mengembalikan pesan rinci tentang exception yang telah terjadi. Pesan ini diinisialisasi di konstruktor throwable. Yang kedua, public throwable get cause. Metode ini berfungsi mengembalikan penyebab exception yang diwakili oleh throwable objects. Metode yang ketiga, public string to string. Fungsinya mengembalikan nama kelas yang digabungkan dengan hasil get message. Yang keempat, public void print stack trace. Metode ini berfungsi membantu programmer untuk mengetahui di mana problem yang aktual terjadi. Dengan metode ini, beberapa baris pada konsol akan ditampilkan. Selanjutnya, yang kelima, metode public stack trace element get stack trace. Metode ini berfungsi mengembalikan larik yang berisi setiap elemen di jejak tumpukan. Elemen pada indeks 0 mewakili bagian atas tumpukan panggilan, dan elemen terakhir dalam larik mewakili metode di bagian bawah tumpukan panggilan. Nah, yang terakhir adalah public throwable fill-in stack trace. Metode ini berfungsi mengisi pelacakan tumpukan dari objek throwable ini dengan pelacakan tumpukan saat ini, menambahkan informasi sebelumnya dalam pelacakan tumpukan. Ya, mungkin itu saja presentasi yang saya bahas mengenai metode. Ada 6 metode tadi, yaitu ada public string get message, yang kedua ada public throwable get cause, yang ketiga public string to string, yang keempat void print stack trace, yang kelima public stack trace element get stack trace, dan yang terakhir public throwable fill-in stack trace. Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi akan dilanjutkan ke teman saya yang berikutnya. 4. Keyword penting dalam exception handling. Di sini ada 5 keyword di Java dalam hal exception handling. Yang pertama, try, digunakan dalam suatu blok program. Yang kedua, yaitu catch, berfungsi sebagai menangkap kesalahan atau bug yang terjadi dalam blok try. Finally, blok program akan selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan yang muncul. Yang keempat yaitu throw, melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Yang kelima yaitu throws, digunakan dalam metode yang mungkin menghasilkan suatu kesalahan sehingga perlu ditangkap errornya. Oke, kita masuk yang pertama yaitu try.
Keyword ini biasanya digunakan dalam suatu blok program. Keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program, kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses. Keyword ini juga harus dipasangkan dengan keyword catch atau keyword finally. Sintaksnya seperti ini. Nah, masuk ke contoh programnya. Contoh di atas, ada beberapa hal penting yang perlu dilihat. Pertama, blok program yang diyakini menimbulkan kesalahan, maka di dalam blok try and catch. Kedua, kesalahan yang muncul akan dianggap sebagai objek dan ditangkap catch, kemudian diassign ke variabel kesalahan dengan tipe exception. Ketiga, perintah setelah munculnya kesalahan pada blok try tidak akan dieksekusi. Yang kedua yaitu catch. Jika Anda sudah melihat contoh try, maka secara tidak langsung Anda sudah memahami kegunaan dari keyword ini. Dalam Java, keyword catch harus dipasangkan dengan try. Kegunaannya yaitu untuk menangkap kesalahan atau bug yang terjadi dalam blok try. Sehingga menangkap kesalahan yang terjadi, maka developer dapat melakukan hal apapun pada blok catch sesuai keinginan developer. Sintaksnya seperti ini. Multiple catch block. Jadi catch ini dapat digunakan lebih dari satu. Intinya untuk menangkap beberapa jenis exception yang berbeda. Ini contoh sintaks dasarnya. Ini untuk catch exception yang pertama, catch exception yang kedua, dan selanjutnya. Baik, ini contohnya. Kita coba langsung saja di Visual Studio Code. Kita coba jalankan. Ini saya membuat 4 catch. Yang keluar adalah yang dieksekusi adalah catch yang ini. Hanya yang ini karena error ini program ini ada di arithmetic exception. Jadi untuk catch yang selanjutnya tidak akan dieksekusi. Oke, kita lanjut. Finally, keyword ini merupakan keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut akan selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan yang muncul ataupun tidak ada. Contoh sintaks dasarnya seperti ini. Dan ini contoh programnya. Kita cobakan. Ya, kita jalankan. Nah, yang keluar adalah catch dan juga finally. Jadi ini errornya, dan finally pun tetap dijalankan walaupun ada error di programnya. Kita lanjutkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam catch ini, klase catch tidak bisa ada tanpa pernyataan try. Tidak wajib memiliki klausa finally setiap kali ada blok try atau catch. Blok try tidak dapat hadir karena tidak hadir tanpa klausa catch atau klausa finally. Kode apapun tidak bisa ada di antara blok try, catch, dan finally. Kita lanjutkan. Try with resource. Secara umum, ketika kita menggunakan resource seperti stream, connection, dan lain-lain, kita harus menutupnya secara eksplisit menggunakan finally block. Dalam program berikut, kami membaca data dari file menggunakan file reader, dan kami menutupnya menggunakan finally block. Try with resource juga disebut manajemen resource otomatis. Adalah mekanisme exception handling baru yang diperkenalkan di Java 7 yang secara otomatis menutup resource yang digunakan dalam try catch block. Untuk menggunakan pernyataan ini, kita hanya perlu mendeklarasikan resource yang diperlukan dalam tanda kurung, dan resource yang dibuat akan ditutup secara otomatis di akhir blok. Ini contoh sintaks dasarnya, dan ini contoh programnya. Kita cobakan. Nah, kegunaan file reader ini untuk membaca file isi file
maksudnya seperti ini. Dan bila file tidak ditemukan, maka akan terjadi error seperti ini. Ya, file not found. Baik, kita lanjutkan. Poin-poin berikut ini harus diingat saat bekerja dengan pernyataan try with research. Untuk menggunakan kelas dengan pernyataan try with research, ia harus mengimplementasikan antara muka auto closable dan method close akan dipanggil secara otomatis saat runtime. Ketika dapat mendeklarasikan lebih dari satu kelas dalam pernyataan try with research, saat Anda mendeklarasikan beberapa kelas dalam blok try dari pernyataan try with research, kelas-kelas ini ditutup dalam urutan terbalik. Kecuali deklarasi resource dalam tanda kurung semuanya sama dengan blok try atau catch normal dari blok try. Resource yang dideklarasikan dalam percobaan dibuat tepat sebelum blok try dimulai. Resource yang dideklarasikan pada blok try secara implisit dideklarasikan sebagai final. Throw. Keyword ini digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Contoh programnya seperti itu berikut, dan ini outputnya. Nah, seperti yang kita lihat pada program tersebut, pada keyword throw di exception, kesalahan terjadi akan melempar objek bertipe exception yang merupakan subclass dari class exception, sehingga akan dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus ditangkap oleh keyword catch. Nah, ini contoh program yang kedua. Di kelas A, static dengan throw B, catch exception A, system print run A, class B exception B, public string return object dengan tipe kelas B. Nah, program tersebut telah mendefinisikan suatu kelas B mengextend dari kelas exception. Ketika kita melakukan throw new B, maka objek dari kelas bertipe B ini akan dianggap kesalahan dan ditangkap oleh blok catch. Throws. Keyword throws digunakan dalam suatu metode yang mungkin menghasilkan suatu kesalahan, sehingga perlu ditangkap errornya. Nah, cara mendefinisikannya dalam metode adalah sebagai berikut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada exception terdapat dua jenis tipe exception. Yang pertama yaitu check exception dan yang kedua yaitu uncheck exception. Nah, check exception atau compile time harus kita handle terlebih dahulu pada saat waktu kompilasi. Artinya, pada check exception ini, exception dapat diberitahu oleh Java pada saat waktu kompilasi, sehingga kita bisa menghandlenya terlebih dahulu sebelum program dijalankan. Sedangkan pada uncheck exception, exception-nya tidak dapat diberitahu pada saat waktu kompilasi, sehingga kita dapat mengetahui apakah pada program kita terdapat exception atau tidak setelah program dijalankan. Nah, throws keyword ini sendiri digunakan untuk menghandle exception jenis check exception. Nah, dengan menggunakan throws, kita dapat mendeklarasikan banyak exception dalam satu blok method. Nah, kami telah membuat dua buah contoh penggunaan keyword throws. Contoh pertama yaitu penggunaan terhadap null pointer exception, dan contoh kedua terhadap array index out of bound exception. Yuk kita jalankan contoh pertama, successful, dan contoh kedua, successful. Nah, kita dapat memperhatikan di layar kedua contoh berikut ini. Ketika metode tersebut dipanggil ke dalam blok try, maka metode tersebut akan membuat objek yang merupakan subclass dari kelas throwable, dan metode tersebut akan melemparkan kesalahan yang ada dalam blok method ke dalam blok try. Nah, di dalam blok try ini, kesalahan tersebut kemudian ditangkap ke dalam blok catch, sehingga ini memungkinkan bahwa penggunaan blok throw ini dapat mengatasi exception jenis check exception, yaitu sebuah exception yang muncul atau diberitahu ketika
kompilasi program, sehingga ini bisa langsung dijalankan begitu. Sebelumnya, rekan saya telah menjelaskan mengenai apa itu throw, dan kemudian saya menjelaskan mengenai apa itu throws pada Java. Terdapat perbedaan antara throw dan throws pada Java, yang diantaranya keyword throws pada Java digunakan secara eksplisit untuk menampilkan sebuah exception. Nah, sedangkan throws pada Java ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah exception. Kemudian juga exception yang dicentang tidak dapat disebarkan hanya menggunakan throw. Sedangkan pada throws, exception dapat dicentang dan disebarkan dengan keyword throws. Kemudian pada throw diikuti dengan sebuah instance, sedangkan pada throws diikuti oleh sebuah kelas. Throw digunakan dalam metode, sedangkan throws digunakan dengan signature dari metode. Ketika kita menggunakan throw, kita tidak dapat memberikan banyak exception. Tetapi ketika kita menggunakan throws, kita bisa mendeklarasikan beberapa exception. Misalnya public void method, throws IO exception, SQL exception, dan lain sebagainya.